Mana? Walaupun Yesus tahu dia adalah Allah sendiri yang berkuasa, dia tidak mau juga mencobai. Dan firman Tuhan bilang, Yesus bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ngerti ya? Jangan kita bilang, kita kan ada anak-anak Tuhan diberi kuasa, kemudian kita menjadi lengah. Dan mungkin ada orang yang berkata, Om Ferry itu terlalu takut dengan COVID. Kita jemaatnya jadi dibuat susah. Ada banyak hal pertimbangan. Betul kita diberi kuasa, tapi bukan untuk mencobai Allah. Ya. Dan apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-20 dari Lukas 10 tadi, Lukas 10 ayat 20, ya, ayat 18 itu, 17 itu, kemudian ayat 18, ayat 17, kemudian ke-70, murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, ternyata juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Tetapi ayat 20 Yesus bilang begini, namun demikian, janganlah kamu bersuka cita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Itu memang mungkin akan terjadi, bahwa iblis takluk, iblis bertekuk lutut, karena ada kuasa di dalam diri kita, yaitu dari nama Yesus. Kita diberi kuasa untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dan sembuh. Kita bernubuat menyampaikan apa yang Allah katakan, dan itu terjadi. Kita mengusir setan-setan itu lari. Ya, kita memang diberi kuasa. Namun bukan itu yang menjadi kebanggaan setiap kita, bahwa setan-setan takluk kepada kita. Yesus mengingatkan, namun demikian, walaupun setan-setan itu takluk kepadamu, walaupun engkau dipakai Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, bernubuat, menyampaikan kebenaran, menyampaikan isi hati Allah kepada bumi ini, dan engkau dipakai Tuhan, apa yang dikatakan, apa yang diilhamkan kepadamu itu terjadi. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi yang harus kita ingat, tetapi yang harus kita kejar, tetapi yang harus kita jaga adalah bersukacita karena nama kita ada terdaftar di sorga. Kenapa? Karena untuk iblis takluk kepada seseorang, iblis itu pun berlevel. Ada iblis-iblis yang ya spion gitu, prajurit. Ya. Ada iblis yang level lagi lebih tinggi kekuatannya. Ya, ada dia menjadi panglima lagi, ada dia memang pemimpin, ada lagi paling tinggi Lucifer. Kenapa tuh para dukun? Orang ke dukun sini, pengen dukun ini, kemudian mereka betul yang sana kalah, padahal sama-sama setan. Kenapa? Karena setan yang di sana jabatannya lebih rendah dari setan yang ini.
Orang pakai lagi, dia cari dukun yang paling tinggi lagi. Yang ini kalah, ini menang, sehingga orang percaya. Kenapa Yesus menanyakan kepada setan di Gerasa itu? Kenapa Yesus nanya, siapa kamu? Dan setan menjawab, aku Legion. Pasukan Legion berapa banyak, Pak? Ya? Ribuan, 2000. Jadi ada pasukan 2000. Nah, kalau satu batalion berapa Pak jumlahnya, Pak? 800-an. Itu batalion. Nanti ada lagi, apa mungkin di satu koremnya, gabungan-gabungan begitu ya. Dan iblis jelasin nama Yesus, dia jujur sama Yesus pada saat itu, karena mau bohong pun nggak bisa. Yesus tanya, siapa kamu? Iblis bilang, aku Legion. Ternyata betul, Legion itu 2000-an. Dan iblis minta, kalau dia keluar dari orang gila ini, ya suruhlah aku katanya masuk ke babi-babi itu. Dan masuklah mereka ke babi, dan babi itu terjun ke jurang. Matilah babi 2000. Ya. Saudara kekasih, Yesus ingatkan, jangan kita menjadi jumawa kalau Tuhan pakai kita. Dan ini juga mengingatkan pribadi saya. Kalau Tuhan pakai saya bernubuat, menumpangkan tangan atau orang sakit sembuh, mengusir setan, maka setan lari. Bukan karena saya. Karena apa? Karena nama Yesus kan tadi ya. Karena namamu, murid Yesus bilang begitu. Artinya apa? Tuhan bisa pakai siapapun di antara kita. Tetapi untuk terdaftar di sorga, tidak semua orang bisa. Untuk dipakai Tuhan, bisa terjadi. Karena Tuhan punya kepentingan atas karyanya. Ya. Kita yang dikasih karunia bermanifestasi, dapat bernubuat, mendapat penglihatan, nggak usah bangga. Karena Tuhan lakukan itu atas hidup kita, atas diri kita, atas pribadi kita, atas kepentingan kerajaan Allah, atas kepentingan penyelamatan orang-orang lain. Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan untuk bernubuat. Tuhan pakai keledai Bileam. Apakah kemudian keledai Bileam menaik sorga, masuk ke sorga? Apakah keledai Bileam terdaftar di sorga? Tidak. Bagaimana seandainya saya dan saudara dipakai Tuhan, karunia-karunia seperti Tuhan pakai keledai? Jangan pernah bangga tentang pemakaian Tuhan atas dirimu. Karena Tuhan bisa pakai yang lain. Ya, bisa. Tetapi untuk terdaftar di sorga, tidak semua orang. Untuk terdaftar di sorga, tidak diberikan oleh Tuhan kepada semua orang. Tapi untuk dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai semua orang. Ya. Mari percaya kepada Yesus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Maksudnya apa? Kita harus segambar dan serupa dengan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin
Tetapi Allah memampukan saya dan saudara untuk berubah, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan. Sudah? Sudah dicurahkan Roh Kudus? Sudah? Sudah 2000 tahun yang lalu. Dan setiap kita yang percaya Yesus, saat itu juga kita dimeteraikan, dan Roh Kudus diam di dalam diri saya dan saudara. Untuk apa? Untuk mengubah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Kuasa itu, yang dimaksud kuasa ini bukan untuk menaklukkan iblis, tetapi kuasa itu yang kita terima untuk kita bisa mampu seperti apa yang Allah inginkan, hidup standar dengan ukuran Tuhan. Kuasa itu tidak semua orang bisa melakukan apa yang Allah inginkan, tetapi untuk orang yang percaya Yesus dan sudah termeteraikan, hidup dipimpin, bukan saja dipenuhi, bukan hanya dimeteraikan, tetapi hidup dipimpin oleh Roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda-tandanya berkata-kata di dalam berbagai bahasa, ya, baik senolali ataupun glosalali. Tanda dipenuhi Roh Kudus berkata-kata. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Itu tanda dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, apakah dijamin dia dipimpin oleh Roh? Belum tentu. Itu sebabnya ada banyak orang yang sudah berbahasa roh, hidupnya kacau. Pendeta-pendeta yang sudah dipakai Tuhan, sudah penuh roh, ya jatuh juga, bahkan terus-menerus melakukan dosa perzinahan, tipu sana tipu sini, ya, dipenuhi Roh Kudus loh, sehingga itu menjadi syak bagi gereja-gereja khususnya, bukan aliran karismatik. Mereka lihat semua berbahasa roh tapi hidupnya kayak gini ya, loh, nggak heran, karena dipenuhi Roh Kudus belum tentu hidup dipimpin. Makanya firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu juga hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka otomatis kita dipenuhi Roh Kudus, maka otomatis kita sudah dimeteraikan Roh Kudus. Tapi dimeteraikan Roh Kudus belum tentu juga berkata-kata di dalam bahasa roh. Dipenuhi Roh Kudus belum tentu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi tahapannya memang ketiganya memang harus terjadi. Menerima Yesus, dimeteraikan Roh Kudus, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh. Bagaimana saudara bisa menghitung 10 kalau tidak dimulai dari angka 1? Bisa? Tidak. Ya. Dan menjadi juga pertentangan antara gereja-gereja karismatik dengan non karismatik. Ya. Ngapain dipenuhi Roh Kudus kalau hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus? Memang betul dipenuhi Roh Kudus dan harus dipimpin Roh Kudus. Dan banyak orang juga menjadi tercengang-cengang ketika seseorang dipakai karunia-karunia, bernubuat, dapat kelihatan kuasa penyembuhan, kuasa pengusiran setan. Mereka tercengang-cengang, ya, dan berbondong-bondong ke sana. Padahal Tuhan lakukan semuanya itu, Tuhan pakai semuanya itu hanya untuk demi namanya. Tuhan juga tidak mau mempermalukan namanya, karena yang dipromosikan adalah nama Yesus. Tuhan nggak mau juga mempermalukan dirinya,
Sehingga dia pakai orang-orang yang tadi tuh, dan orang-orang yang melihat itu dilepaskan apa segala macam, dipulihkan kan? Dipulihkan kan? Ya, Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang yang tadi melalui si orang yang dipakai ini. Tapi pemakaian Tuhan kepada mereka tidak beda dengan Tuhan memakai keledai Bilia. Itu sebabnya jangan melihat manusianya. Atau kita yang dipakai Tuhan, jangan juga jumawa menjadi bangga diri, saya dipakai Tuhan. Ya, apa yang saya katakan itu berasal dari Tuhan dan pas memang dari Tuhan. Tapi ingat, Tuhan pakai diri kita untuk kepentingan Allah sendiri, kepentingan Yesus sendiri, kepentingan kerajaan Allah, bukan untuk kita. Sekali lagi Tuhan ingatkan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar. Untuk terdaftar harus menerima Yesus sebagai juru selamat, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang percaya Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Setelah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia harus hidup juga dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa dipenuhi? Itu adalah sinyal, satu alat kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan karunia-karunia. Apa sih gunanya nubuatan, penglihatan, manifestasi itu? Marifat untuk apa? Membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak berkenan. Supaya apa? Sesuatu yang tidak berkenan dibukakan supaya kita sadar bahwa ini loh yang masih ada dalam diri kita, yang harus kita tinggalkan. Dipenuhi Roh Kudus itu untuk itu. Ya. Karya Roh Kudus itu untuk itu. Manifestasi Roh itu untuk membersihkan, menyucikan, membuka segala sesuatu yang tidak benar. Dia beritahukan kepada saya dan saudara untuk berubah. Dia beritahukan, tetapi setelah tahu, tergantung saya dan saudara mau berubah apa tidak. Saudara ditebak, saudara ditegur melalui nubuatan, penglihatan, mimpi. Disingkapkan segala kesalahanmu. Disingkapkan segala sesuatu yang akan terjadi setelah ini, supaya saya dan saudara berjaga-jaga. Tapi setelah itu, saudara mau berubah atau tidak, saudara mau berjaga-jaga atau tidak, tergantung bagaimana engkau mau nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Nyatanya kenapa? Sudah dapat penglihatan, sudah ditegur, jatuh juga. Banyak ya? Begitu kan? Begitu kan kita? Sudah ditegur, Tuhan perlihatkan bahwa ada akar kepahitan di dalam hidupmu, lepaskan pengampunan, tetapi kita tidak mau mengampuni juga. Begitu kan? Tuhan tingkapkan bahwa Tuhan katakan engkau ada hidup di dalam kekhawatiran, dan itu terjadi dalam hidup kita, tetapi kita nggak mau berubah juga, tetap kita juga khawatir kan? Karya-karya ini, manifestasi ini untuk menyucikan diri kita sebenarnya. Tetapi setelah itu disingkapkan, selanjutnya terserah Anda mau berubah atau tidak, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Namun ada juga satu sikap ekstrim dari gereja kita. Kita merasa bahwa kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, manifestasi, ada penglihatan nubuatan, dan kita klaim hanya gereja kita saja yang selamat. Gereja yang nggak ada penglihatan nubuatan nggak selamat. Ya, begitu ya.
Sehingga kita dengan jumawa bilang, saya bertobat tahun segini dari gereja anu. Ada banyak saya dengar tuh cerita kesaksian-kesaksian itu, seolah-olah pertobatan itu masuk menjadi jemaat gereja penyebaran Injil, dan di luar gereja penyebaran Injil. Nggak benar. Ada banyak jemaat yang begitu. Memang kita adalah gereja yang menerima pencurahan full gospel. Memang kita sudah full. Bukan hanya menerima Yesus sebagai jalan keselamatan, kita dibaptis juga selam seperti yang Alkitab katakan. Kemudian kita dimeteraikan, kita penuh Roh Kudus. Betul, Alkitab juga menceritakan begitu. Tapi selanjutnya setelah dipenuhi Roh Kudus, alangkah baiknya kita juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kelebihan kita itu, nubuat ada mengingatkan kita, gereja lain mereka percaya Yesus, bagaimana mereka tidak ada manifestasi roh, tidak ada penglihatan nubuatan, apakah mereka selamat? Selamat. Kekurangan mereka apa? Ketika mereka ada di hadapan lubang, mereka tidak tahu lubang di depan, akhirnya terjerembab. Ketika dia melakukan dosa, orang lain tidak ada yang tahu, dia lakukan dosa terus. Dengan tidak ada manifestasi roh, ya sepertinya semua tertutup. Tetapi bersyukur kepada gereja penyebaran Injil, ketika kita berjalan di dalam segala sesuatu, kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Kemudian dengan manifestasi roh, Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkan supaya berjaga-jaga bahwa akan terjadi begini. Supaya apa? Tidak jatuh. Keuntungannya hanya itu saja, kelebihannya itu saja. Kita sakit hati, nggak ada orang yang tahu, bahkan kita sendiri nggak tahu bahwa kita ini sakit hati. Kita nggak pernah tahu bahwa kita ini luka batin. Tetapi dengan manifestasi roh, Tuhan pakai rekan-rekan kita, jemaat yang lain, untuk mengorek dan memberitahukan bahwa ada luka batin yang tertutup, yang tersimpan, sementara kita juga nggak tahu bahwa itu luka batin. Tuhan memberitahukan melalui karunia-karunia ini supaya apa? Luka itu disembuhkan. Keuntungannya hanya itu. Tetapi setelah diberitahukan, selanjutnya terserah Anda. Up to you. VPN. Terserah Anda mau pilih mana. Udah tahu lubang, malah lompat sekalian ke lubangnya. Ya. Ya. Jadi saudara kekasih, mari berbanggalah, bersukacitalah karena nama kita terdaftar di sorga. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ketika orang mengikuti hawa nafsu, saat itulah kebodohan kita. Hawa nafsu itu adalah mengikuti keinginan daging, bukan keinginan roh. Sementara hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Mengikuti pimpinan roh itu berarti juga serupa dan segambar dengan Allah. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah, yaitu serupa dan segambar. Hendaklah kamu kudus, hidup dalam ketakutan, katanya, dari
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita ini semua menumpang. Kita harus kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya pastikan diri kita terdaftar di sorga. Ya, jangan sampai kita bilang begini, bingung balik. Tahu bingung balik? Saya sering lihat banyak tuh di belakang truk. Di belakang truk ya, di bak truk itu ditulis bingung balik. Nah, dia bingung untuk pulang katanya. Tersesat di jalan. Ya. Kita ini katanya menumpang di bumi. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita ini sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia itu adalah Yesus, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Tetapi karena kamu, karena saya dan saudara, katanya, ya, baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh karena dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah disucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Standar orang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus juga adalah, katanya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saling mengasihi untuk diri sendiri. Kalau disebut dengan saling mengasihi, saling mengasihi itu untuk kanan, kiri, depan, belakang. Standar mengasihi Tuhan, standar dipulihkan, standar dipimpin oleh Roh Kudus adalah mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa katakan aku mengasihi Tuhan, kepada saudara sendiri juga tidak mau berdamai, kepada saudara sendiri juga benci, kepada saudara sendiri juga menolak? Nol besar. Ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Kenapa? Alasannya ini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering,